nama saya Nia Ramawati, saya dari kelas 12 AKL, dan saya akan mereview film dengan judul Ayat-Ayat Cinta. Film ini yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan skenarionya itu ditulis oleh Salman Aristo, Ginatri S. Noir, dan juga Hanung Bramantyo. Nah, jadi film ini tuh diadaptasi dari novel yang berjudul sama, yaitu Ayat-Ayat Cinta, yang ditulis oleh Habibur Rahman L. Siraji. Nah, jadi durasi filmnya itu 122 menit atau sekitar 2 jam 2 menit. Dan untuk rating secara keseluruhan dari penonton dan rating dari berbagai platform tuh ada dari Internet Movie Database itu 6,8 dari 10 dan berdasarkan lebih dari 1.500 ulasan dari pengguna di seluruh dunia ya. Dan yang kedua juga ada dari Google Audience Rating. Ratingnya itu ada 91% dan menurut pengguna Google, mayoritas penonton menyukai film ini. Dan alasan mengapa saya mereview film ini karena di dalam film ini tuh menonjolkan kisah cinta yang dibalut dengan nilai keislaman, dan film ini juga mengajarkan banyak tentang bagaimana seharusnya menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, termasuk dalam hal cinta, pernikahan, dan persahabatan. Terus juga latar tempatnya yang cakep banget, bagus banget, yang menjadi daya tarik visual film. Lalu juga ada kontroversi tentang poligami dan ada pesan-pesan moral yang mendalam. Sinopsis dari film ini tuh secara singkatnya ya, mengisahkan perjalanan cinta, keteguhan iman, dan pengorbanan seorang pria yang bernama Fahri bin Abdillah. Dia ini mahasiswa Indonesia yang menempuh studinya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Nah, jadi dia ini seorang pria yang cerdas, taat beragama, berkepribadian baik, dan sebenarnya di tengah kesibukannya dia lagi belajar tuh dia berusaha menjalani kehidupan yang lurus sesuai ajaran Islam. Namun ternyata dia nih terjebak dalam dilema cinta yang rumit banget, terus dia terlibat dengan beberapa wanita yang menyukainya. Dia yang pertama itu ada Maria Gedis, ini tetangganya Fahri yang beragama Kristen, dan walaupun beda keyakinan, Maria tuh terpesona banget sama akhlaknya Fahri dan secara diam-diam tuh sebenarnya dia mencintai Fahri. Yang kedua ada Nurul, dia gadis Indonesia dari keluarga yang terpandang, terus dia juga memiliki perasaan pada Fahri. Nah, yang ketiga nih ada Noura, dia wanita Mesir yang Fahri selamatkan dari kekerasan keluarganya. Namun ternyata tindakan ini disalahartikan dan menjadi masalah besar bagi Fahri. Nah, yang terakhir nih ada Aisyah, wanita Muslim yang cantik dan berasal dari keluarga kaya. Nah, perkenalan mereka ini kan tahap ya. Mereka ini berujung pada pernikahan. Habis itu ada masalah timbul ketika si Naura yang merasa kecewa, terus dia menuduh Fahri telah memperkosa, yang membuat Fahri harus menghadapi proses hukum yang berat dan mempertaruhkan masa depannya. Dan dalam menghadapi ujian ini, kesetiaannya Aisyah sebagai istrinya Fahri itu menjadi penguat. Sementara Maria yang setia dan tulus tetap ada di samping Fahri dengan caranya sendiri. Jika dibandingkan dengan film lain, yaitu film Ketika Cinta Bertasbih, ini tuh memiliki kesamaan. Keduanya itu diadaptasi dari novel karyanya Habibur Rahman L. Siraji juga yang mengangkat tema cinta Islami. Terus menekankan konsep cinta yang murni, sabar, dan didasarkan pada keimanan. Terus pentingnya prinsip agama dalam memilih pasangan hidup. Nah, sedangkan perbedaannya adalah kalau ayat-ayat cinta lebih berfokus kepada konflik cinta yang rumit dengan unsur poligami, sedangkan ketika cinta bertasbih lebih menyoroti perjuangan karakter utamanya, yaitu Azam, dalam mengejar cita-cita dan membangun kehidupan yang lebih baik, sambil mencari cinta sejatinya. Terus, untuk alur yang digunakan film Ayat-Ayat Cinta adalah alur maju. Sebagai struktur ceritanya juga dimulai dari kehidupan Fahri, seorang mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir, terus berjalan sesuai urutan waktu dari awal hingga akhir. Nah, alur ini juga mengikuti perkembangan perjalanan hidup Fahri yang kompleks banget, dan terus konflik pernikahan dengan dua wanita yaitu Aisyah dan Maria. Dan melalui perjalanan Fahri ini, penonton juga diperkenalkan pada budaya, nilai agama, serta pergulatan batin yang dihadapinya dalam berbagai keputusan hidupnya.
watak dari tokoh utama Fahri bin Abdillah, yaitu dia sosok muslim yang sangat religius. Dia juga selalu berusaha menjalankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Terus dia juga rendah hati, cerdas, dan berprestasi. Dan dia tetap rendah hati dan tidak sombong. Lalu dia juga bijaksana, dia punya pemikiran yang matang dan selalu berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi itu dengan bijak. Lalu ada setia dan penyabar, dia juga memiliki kesediaan dan kesabaran yang luar biasa. Lalu ada bagian paling menarik dari film tersebut. Sebenarnya nggak cuma satu dan sebenarnya tuh beberapa menarik ya. Paling nanti akan berikan cuplikan dari film tersebut. Fahri, ajari aku sholat. Aku ingin sholat dengan kalian. Kekurangan dan kelebihan dalam film Ayat Cinta. Yang pertama, kelebihannya yaitu cerita yang menginspirasi dan religius yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam sehingga bisa menginspirasi banyak penonton, terutama umat muslim. Terus Ayat-Ayat Cinta juga menyajikan perspektif hubungan cinta yang mengedepankan kesetiaan, keikhlasan, dan tanggung jawab. Lalu yang kedua itu ada visualisasi lokasi yang menarik. Seperti yang di film tampilkan, latar belakangnya itu kota Kairo, Mesir, yang sangat eksotis, dan ini sebenarnya menambah daya tarik visualnya dan budaya bagi penonton. Lalu yang ketiga ada musik dan soundtrack yang mendukung, di mana lagunya ini menggunakan ayat-ayat cinta yang dinyanyikan oleh Rosa, membantu menciptakan suasana yang mendalam bagi selaras dengan cerita. Kelemahan dari film Ayat-Ayat Cinta yaitu yang pertama ada penyampaian yang cenderung melodramatis. Jadi ada beberapa bagian mungkin yang terlalu dramatis dan emosional. Cuman ya namanya film pasti ada kekurangannya. Yang kedua yaitu penggambaran konflik cinta yang kompleks. Bagi beberapa penonton sebenarnya pernikahan Fahri dan dua wanita bisa dianggap tidak sesuai dengan harapan mereka tentang tokoh utama. Jadi sehingga menimbulkan pro dan kontra. Dan alasan orang-orang harus menonton film Ayat-Ayat Cinta adalah karena pertama, cerita yang menginspirasi. Yang kedua ada penuh nilai moral. Lalu ada paduan drama dan romansa. Lalu juga ada tantangan sosial dan agama. Jadi sebenarnya secara keseluruhan itu film Ayat-Ayat Cinta nih bukan sebuah film romansa aja, tapi kayak sebuah karya yang penuh dengan nilai kehidupan yang dapat membuat penontonnya itu terinspirasi. Lalu nilai moral dari film ini adalah yang pertama, ada kesetiaan dan pengorbanan. Yang kedua ada keikhlasan dan ketulusan. Lalu ada toleransi antara agama dan budaya yang saling menghargai perbedaan agama. Lalu ada pengampunan dan penerimaan. Lalu ada kekuatan doa dan keyakinan. Rating dari saya 9 dari 10. Sekian review film dari saya. Jangan lupa tonton guys. Terima kasih.